Nah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana Juragan? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke, pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan yang sudah ikut bergabung dalam jenis kali ini. Dan kita di sini sebagai mahasiswa, yaitu dalam UKM Broadcasting ya. Kita juga sudah membangun UKM Broadcasting, yaitu dinamakan Kompor ya, komunitas mahasiswa progresif dan profesional. Jadi untuk kali ini kita akan membahas tentang yang sudah dekat ya, itu G30 SPKI atau Gerakan 30 September PKI ya. Jadi sebenarnya masih ada banyak kontroversi tentang G30 SPKI. Sebenarnya apa sih G30 SPKI? Dan kenapa setelah 50 tahun lebih yang lalu masih terus diangkat gitu? Harus dikembalikan, dipertontonkan kembali. Apa sih sebenarnya? Masih menjadi suatu pertanyaan gitu kan. Jadi kita akan bahas diskusi opini-opininya dari teman-teman tentang masih perlukah sih kita selaku generasi milenial untuk menonton film G30 SPKI? Sedangkan yang sebenarnya G30 SPKI itu yang pasti dalam film itu pasti banyak yang sensor, banyak yang dipalsukan, atau mungkin menurut saya sih filmnya tidak benar-benar original tentang apa yang sebenarnya terjadi gitu. Itu hanya untuk satu sudut pandang aja gitu. Pertama, ada satu pertanyaan yang sebenarnya sangat umum ya. G30 SPKI itu apa sih gitu? Mungkin dari teman-teman ada yang punya definisi sendiri atau opininya sendiri. Tolong disampaikan juga. Oke, masuk ya. Untuk Halo. ini ada satu opini, mungkin silahkan disampaikan Pak. Masuk ya, masuk mengenai ya. G30 SPKI. Iya Pak, masuk. Kedengaran suaranya ya? Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen share screen dulu ya. Bentar. Tempo. Jadi gini ya. Acara diskusi kita kali ini kan mengangkat tema, perlukah generasi milenial menonton kembali film G30 SPKI? Saya mau mengawali diskusi kali ini dengan membacakan sebuah berita dari Tempo mengangkat tentang menjelang peringatan G30 S1965 Persatuan Alumni 212 atau PA 212, Front Persaudaraan Islam dan EPI atau EPI ya, dan Gerakan Pengawal Fatwa Ulama GNPF Ulama menginstruksikan anggotanya menonton film tentang peristiwa tersebut. Imbauan itu disampaikan melalui seruan bersama 3 organisasi tersebut. Instruksinya gini, mengajak keluarga dan sahabat untuk menonton film Kekejaman G30 S1965 dengan tetap menjaga protokol kesehatan, bunyi imbauan yang dikirim oleh Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif, Jumat tanggal 17 September 2021. Slamet juga mengimbau anggotanya mengadakan diskusi, talk show, simposium virtual, hingga napak tilas dengan menghadirkan pelaku dan saksi sejarah peristiwa pemberontakan PKI di daerah. Pihaknya juga meminta masyarakat mengibarkan bendera merah putih setengah tiang untuk menghormati jasa pahlawan revolusi. Jihad melalui media sosial dan media online, bunyi seruan 3 organisasi itu. Intinya, ada seruan untuk menonton film G30S. Ini judulnya di Tempo sendiri diganti ya.
ada keterangan di sini, coba koreksi judul pada berita ini diubah pada tanggal 17 September 2021 untuk memperbaiki penulisan istilah G30 SPKI menjadi G30S. Sebelum kita ngebahas ke perlu dan tidaknya, ini saya ada mau koreksi sedikit ini ya, tentang judul ini ya. Beberapa media atau beberapa tokoh kita lihat, ketika mereka membacakan atau menulis G30 SPKI ini, PKI-nya sudah dihilangkan. Jadi istilahnya sekarang menjadi G30S. PKI-nya kemana? Nggak ada ya, hilang ya. Sebenarnya dalam aturan ya, dalam aturan pemerintahan kita, ini sudah, saya punya data nih. Kalau nggak salah itu dari 2002 itu ada anjuran dari pemerintah untuk menghilangkan kata PKI. Ya, 2002 kalau nggak salah, itu menghilangkan kata PKI di istilah G30 SPKI. Jadi semua buku-buku yang ada kata PKI itu dianjurkan dihilangkan itu dengan beberapa pertimbangan. Tapi ya selang beberapa tahun kemudian dari pemerintahan sendiri, karena mungkin berganti itu ya, itu kata PKI itu kembali dimunculkan dan harus dipakai G30 SPKI. Bahkan buku-buku yang dulunya udah tidak menggunakan PKI itu ditarik dan harus menggunakan kembali PKI. Ini jadi dilema tersendiri atau jadi perdebatan tersendiri antara ada pihak yang menginginkan G30 itu udah G30 aja, tidak pakai embel-embel PKI, dan ada yang menginginkan G30 itu harus menggunakan PKI. Menurut saya ini ada pendangkalan atau pemudaran di mana fakta-fakta sejarah yang dulu pernah terjadi ini mau direduksi. Artinya sedikit-sedikit mau dihilangkan jejaknya agar nanti generasi-generasi kita itu lupa bahwa ada kejadian ini loh, gitu loh. Ada kejadian ini. Ini mau coba dihilangkan, yang salah satunya dengan penghilangan istilah G30 SPKI ini. Bahkan koran sekelas Tempo meralat kata-katanya sendiri kan. Nggak usah pakai PKI, G30S. Ini mereduksi bahwa itu bukan, dalangnya bukan PKI gitu. Seperti kita tahu sendiri bahwa ada beberapa teori konspirasi ya, sangat memudarkan fakta sejarah, malahan teori konspirasi itu, di mana katanya dalangnya Soeharto sendiri atau dalangnya ABRI sendiri dan lain-lain sebagainya. Jadi ini membuyarkan fakta sejarah. Ada sebuah ini nih, catatan sejarah yang saya ambil ini dari Republika ya, tentang kekejaman PKI. Jadi aksi 65 itu, tahun 65 itu, ketika pahlawan revolusi terbunuh itu sebenarnya itu adalah anti klimaks di mana PKI kalau menurut pemaparan Dr. Salim Said, PKI ini panik gitu ya, panik, mereka bingung ketika mendengar kabar Soekarno kondisi kesehatannya kurang baik, lalu terjadilah gitu penculikan itu. Mereka panik. Tapi secara struktural gerakan ini sudah dibangun dari tahun 1960 gitu. 5 tahun sebelum itu gerakan PKI itu udah masif. Contohnya sejak tahun 1960-an daerah Jawa Tengah dikenal menjadi basis PKI, terutama di Solo, Kartosuroyo, Boyolali, dan Klaten. Banyak aksi sepihak yang ditujukan kepada lawan politik, tokoh agama, dan orang-orang sipil tak berdosa, diantaranya penculikan dan penghilangan paksa 4 orang di Klaten. Dan hingga kini tidak diketahui kuburannya. Ini di Klaten ya, tahun 60-an. Pada kasus lain, sebanyak 16 orang PKI secara tiba-tiba menyekap sambil mengacungkan arit atau sabit kawan-kawannya yang tidak bisa lolos menjadi sasaran kekerasan masa PKI. Mereka yang dibacok dan dibabat ada 7 orang. Ada yang dibacok bagian kepala, tangan, dan bahu.
Pembunuhan juga menimpa Basuni di Jatinom dan Miftah penduduk Laweyan Sala. Terus ada juga di Kanigoro. Di Kanigoro, Kediri, Jawa Timur, tempat dilangsungkannya acara mental training oleh pelajar Islam Indonesia saat itu pada 13 Januari 65. Di tengah acara, anggota PKI melakukan penggerbegan di pagi hari setelah peserta melaksanakan salat subuh. Saat itu orang-orang PKI serta-merta datang dan serempak menyerbu lokasi mental training. Itu tahun 65, 13 Januari. Masih di ini ya, sebelum terjadinya 30 September ya. Mereka mengambil buku-buku termasuk Al-Quran di masjid, lalu diinjak-injak. Para peserta termasuk panitia 1.500 orang digiring dengan tangan diikat satu sama lain, dipaksa berjalan 4 km sambil diintimidasi, diancam, serta diteror. Terus peristiwa Cametuk di Banyuwangi, informasi didapat kesaksian Maedori, saksi mata yang berhasil meloloskan diri dari usaha pembunuhan oleh PKI. Kemudian memberikan kesaksian mengenai peristiwa Cametuk Banyuwangi. Aksi PKI di Banyuwangi berkaitan langsung dengan G30 SPKI di Jakarta. Mereka diberi makan yang sudah dicampuri racun, kemudian satu persatu dibunuh. Dan mayatnya dimasukkan ke sumur yang sudah disiapkan. Ada 3 lubang pembantaian, 1 lubang besar berisi 40 mayat, dan 2 lainnya masing-masing 11 mayat. Ini banyak sekali ya, pelanggaran-pelanggaran HAM. Emang yang disoroti ini, jadi sebelum kasus pembunuhan jenderal-jenderal ini, di daerah-daerah, mereka itu sudah bergerak gitu ya. Bahkan sejak tahun 60-an mereka sudah membuat Dewan Revolusi kan. Dewan Revolusi itu dari tingkat desa sampai ke pusat. Itu sudah ada gitu. Mereka sudah menyusun. Pembantaian di Blitar Selatan atas pengungkapan di buku Siapa Menebar Angin akan menuai badai, tulisan Sugiarso Surojo. Di halaman 331 sampai 32 diantaranya mengungkapkan kasus kekejaman PKI seperti di Rojo Tangan, Ngunut, Kaliwadi, dan Bojong Langu. Mereka melakukan praktik intimidasi terhadap rakyat dan merampok harta kekayaan penduduk, membunuh orang tak berdosa dengan sasaran utama golongan orang-orang yang beragama, kiai, santri, itu banyak korban. Terus menculik setiap orang yang mereka curigai. Bila ternyata lawan, mereka tak segan-segan membunuhnya. Praktik kejam ini dipimpin Sugita dan Sutrisno, keduanya anggota CGMI. Kasus pembantaian di Kediri diungkap berdasarkan kesaksian Ibu Yatinah, 69 tahun. Anak kandung korban bernama Sarman. Peristiwanya terjadi 18 September 48. Masih jauh sebelum 65 ya. Menghadiri rapat pamong di kelurahan, tiba-tiba ia dicegat segerombolan orang, kemudian dibawa paksa ke suatu tempat sambil diikat kedua tangannya. Berhari-hari ayahnya tidak pulang dan ternyata termasuk yang dimasukkan ke sumur maut bersama 108 orang. Sarman tertulis di nomor 48 dalam daftar di monumen tersebut. Banyak sekali aksi-aksi kekejaman PKI ini. Jadi ketika sekarang ada orang yang mereduksi bahwa PKI tidak terlibat, memang sifatnya seperti itu menurut saya. PKI ini pandai sekali memutarbalikkan fakta. Mereka playing victim, merasa menjadi korban. Sebenarnya yang kita lihat kan ada aksi, ada reaksi kan. Ketika umat bergerak melawan PKI, karena sebelumnya itu mereka melakukan kejahatan-kejahatan kepada masyarakat gitu. Jadi ketika hari ini ada yang mereduksi bahwa PKI tidak bersalah, upaya untuk memburamkan fakta sejarah menurut saya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, masih perlukah menonton film G30 SPKI? Ini teman-teman silahkan dulu diskusikan dulu ya, coba. Standby. Ya, terima kasih Pak atas semua sumber yang telah diberikan tadi. Sedikit yang saya tangkap beberapa hal yang memang sebenarnya masih banyak pertanyaan, walaupun
itu pun juga sumbernya saya sendiri bukan meragukan dari apa yang Bapak bacakan tadi terkait dengan apa hal-hal yang terjadi sebelum G30S atau sebelum tahun 65 memang sudah terjadi pembantaian dan mungkin penganiayaan dan pelanggaran HAM oleh PKI sendiri. Tapi menurut saya pribadi, menurut yang saya tangkap tadi, kembali lagi untuk wajibkah atau perlukah kita menonton film tersebut? Yang jadi pertanyaan besar itu, film itu benar-benar sesuai fakta yang terjadi atau justru hanya satu sudut pandang saja gitu Pak. Sedangkan menurut saya pribadi itu kan film itu biasanya hanya satu sudut pandang gitu Pak. Kembali lagi pada teman-teman mungkin pernah nonton film tersebut mungkin ya dulu, mungkin sebelum hari ini mungkin pernah nonton gitu. Sebenarnya apa sih, bagaimana sih alurnya gitu sebenarnya yang terjadi di film itu sehingga banyak ada yang belum nonton film itu nggak? Coba ada yang belum nonton film itu nggak? ya Saya Atau belum, rata-rata Pak. di sini semua belum nonton? Saya belum. Soalnya saya kalau saya pribadi jarang update di TV, Pak. Kalau saya pribadi belum Pak, soalnya walaupun pernah sih waktu itu mau nonton, cuman kayaknya juga nangkep itu gimana ya. Jadi mungkin Ya. teman-teman nih Silakan, sedikit silakan ada yang mau dipaham berkomentar. alurnya, silakan dong kita komentar dulu tentang filmnya dulu dah, yang udah nonton. Pambag mungkin udah pernah nonton, Pambag? Ya kalau filmnya mah cukup lumayan seru. Cuman di situ kekejamannya, kalau dulu mah kan nggak ada sensor. Setelah disensor jadi kurang seru. Ya. Tapi Bener ya, disensor ya. yang disensor itu seru. Harusnya nggak usah Katanya pakai emang sensor ya. anarkis, emang kekejamannya begitu terlalu ini kalau menurut saya. Cuma nanti sama teman-teman tolong supaya lebih paham ini mah struktur dari jenderal-jenderalnya, apa sejarah mula kehidupan mereka tuh seperti apa, itu aja yang harus kita bahas mah. Jadi supaya paham mereka itu siapa aja dan apa sih ya, maksudnya dari filosofi kehidupannya sampai mereka bisa 7 orang tersebut dimasukkan ke dalam sumur maut tersebut gitu. Kalau filmnya mah terus terang itu film bagus sekali. Dulu waktu masih belum disensor, kalau sekarang udah sensor kayaknya jadi kurang seru. Tapi emang penistaan di situ kejam sekali waktu belum disensor mah. Seperti itu. Silakan ditambah lagi. Ya, kembali lagi menurut apa sih untuk alurnya tersendiri itu sebenarnya beberapa sudut pandang atau satu pandang gitu Pak. Menurut soalnya saya pribadi juga belum nonton gitu. Itu kan pandangannya ada yang dari PKI, ada yang juga dari pandangan bahwa itu ternyata satu kudeta dan pemberontakan Orde Baru ya. Dan saya sendiri juga kurang tahu gitu sebenarnya kok apa sih tujuannya PKI itu sebenarnya gitu. Kalau emang tujuannya untuk menggulingkan Presiden Soekarno, kenapa harus dengan kekejaman tersebut gitu? Mungkin dari teman-teman ada yang punya opini? Ya. Film PKI ini mulai hilang sejak Soeharto lengser ya. Sudah tidak lagi ditayangkan di televisi ketika Soeharto sudah turun. Ketika di zaman di Orde Baru dulu, itu salah satu film yang wajib disiarkan di televisi. Jadi anak-anak yang mungkin angkatan 98 ke sini yang di bawah umur 20 tahun benar. Rata-rata mereka nggak lihat dan nggak tahu gitu. Rata-rata kayak gitu.
nggak tahu alur ceritanya. Walaupun saya sendiri alur detail Ya, filmnya itu udah lupa gitu ya. sebenarnya Tapi gini ya, mengenai masalah PKI tadi ya, dari latar belakangnya. Ini menurut bukan menurut pribadi, saya harus mengambil sumber yang kredibel agar bisa dipercaya ya. Saya ngambil teorinya dari Pak Prof. Salim Saidi. Menurut beliau, perdebatannya itu bukan di wilayah apakah PKI atau bukan PKI yang terlibat. Yang menjadi misteri itu bukan antara PKI yang terlibat atau tidak terlibat. Yang masih jadi misteri itu adalah siapa pelaku pembunuhan 6 jenderal ini. Itu masih misteri. Nggak tahu, walaupun di TV ditayangkan, di filmnya ditayangkan, tapi itu tidak dikenal gitu ya. Orang-orang itu tidak dikenal. Yang kita tahu, yang kita tahu yaitu aktor-aktor politiknya aja yang di atas kayak Aidit gitu kan, atau Untung gitu. Itu kan yang kita tahu. Tapi Aidit atau Untung sendiri dia bukan merupakan aktor pembunuhnya, bukan gitu. Aidit ada di mana, Untung ada di mana, seperti itu. Nah, kenapa sampai terjadi pembantaian 6 jenderal ini? Pak Profesor Salim mengatakan ini adalah salah satu efek panik karena mereka mendengar bahwa kesehatan Presiden Soekarno itu sudah mulai tidak baik. Mereka bingung nih, PKI itu kan salah satu bisa besar mereka berlindung di kekuasaannya Soekarno. Jadi PKI itu bukan Soekarnois ya. PKI itu bukan Soekarnois, tapi dan Soekarno bukan PKI, tapi Soekarno PKI berlindung di Soekarno gitu. Dan beberapa tokoh PKI menjadi anak kesayangan Soekarno, seperti itu. Nah, ketika kesehatan Soekarno ini kurang begitu membaik, mereka berpikir kalau tidak ada Soekarno, PKI ini bisa terancam karena kita pada saat itu hubungan PKI dengan tentara itu kurang baik gitu ya. Di internal tentara TNI ini ada dua golongan besar, antara tentara yang pro PKI dan tentara yang tidak pro PKI gitu. Nah, ketika Soekarno, wah ini Soekarno udah mulai kesehatannya turun, mereka khawatir ketika Soekarno sudah tidak menjabat mereka bakal dihabisi. Dan menurut Pak Dr. Salim ini, Soekarno sendiri mengetahui aksi penculikan tersebut. Karena di zaman dulu itu ada istilahnya apa ya? Penculikan itu sering dilakukan dalam sebuah aksi. Termasuk ketika Soekarno diculik ke itu kan, ke Rengas Dengklok, itu akan aksi penculikan, tapi bukan kriminal penculikannya ya. Dalam aksi penyelamatan gitu, diculik ke. Nah, mungkin yang ada di pikiran Soekarno, aksi penculikan yang terhadap 6 jenderal ini sama seperti aksi penculikan dia gitu. Tapi terjadilah insiden itu, pembantaian 6 jenderal itu, dan yang jadi misteri itu ya siapa pelakunya gitu ya. Itu yang jadi misteri sampai sekarang. Tapi secara garis besar ya memang PKI ini yang terlibat gitu. Yang sekarang mencoba diblurkan gitu sejarah itu menjadi PKI bukan orang-orang yang terlibat gitu. Itu yang mencoba diblurkan. Oke. Standby lagi. Kalau tanggapan saya ya, jadi kenapa bukan pemerintah siapa ya? Kenapa sampai film G30S itu sampai sekarang masih kontroversial dalam penayangannya, entah itu apakah harus atau tidaknya. Mungkin benar apa yang dikatakan Pak Tony bahwa ternyata itu masih ada kaitannya dengan PKI. Nah, yang jadi pertanyaan besar itu kenapa sampai sekarang masih jadi kontroversi? Apakah pemerintah sendiri yang sekarang berdiri itu terlibat atau bagaimana? Maksudnya apakah terlibat dengan PKI tersebut atau mungkin
ada hal lain gitu yang menjadikan film tersebut masih kontroversial sampai sekarang. Mungkin ada opini dari teman-teman. Menurut saya sih seperti itu kalau pandangan saya. Mungkin ada pandangan sendiri dari Kak Sejai. Nama. Kai mungkin ada tanggapan atau sendiri dari film G30S ini yang sampai sekarang masih kontroversial. Ya, film G30 SPK ini memang terbilang bagus meskipun saya belum menonton secara sepenuhnya ya, tapi secara garis besar saya tahu gitu. Yang dimana di film itu kita ditampilkan atau ditayangkan betapa kejamnya PKI itu. Yang jadi pertanyaan hari ini adalah, atau pertanyaan malam ini adalah, perlukah kita menonton film tersebut? Yang mana pada tahun 98 itu menjadi film wajib, bahkan diwajibkan oleh pemerintah kalau nggak salah. Karena film itu menggunakan dana atau kas negara sekitar 800 juta, yang mana pada masa itu lumayan besar ya. 800 juta loh, sekarang aja gede gitu. Lalu Ya mungkin bisa miliaran rupiah kali ya. Ya, kelayakan nontonnya itu di masa ini gimana? Menurut saya pribadi itu sangat bagus ditonton ya. Kok bagus ditonton? Pertama, pasti kita sering mendengar kata jas merah atau jangan melupakan sejarah. Ketika kita mulai melupakan film G30 SPKI ini, otomatis kita diblurkan oleh apa ya namanya? Diblurkan dari peristiwa-peristiwa di mana ideologi kita itu diinjak-injak oleh yang namanya PKI itu. Kalau kita berbicara ke PKI, erat kaitannya dengan komunisme. Karena PKI kan, Partai Komunis Indonesia. Komunisme itu apa sih? Kalau menurut KBBI itu menghapus hak milik perseorangan dan menggantikannya dengan hak milik bersama yang dikontrol oleh negara. Jadi sederhananya gini nih, udah gue aja yang urus kata negara, lu mah tahu beres aja. Lalu gimana kelayakannya? Di satu sisi film tersebut sangat bagus untuk menimbulkan rasa kecintaan kita dan apa namanya ya, jiwa kebangsaan kita gitu. Namun di sisi lain perlu kematangan psikologis dalam menonton film itu. Kenapa? Karena ada adegan-adegan sadis yang mana pada beberapa orang itu tidak layak untuk ditonton. Makanya kata Pak Ambag tadi disensor itu ya. Kalau kata siapa ya, lupa saya namanya, boleh aja katanya, kata guru saya kayak gini, boleh aja kalau nonton film PKI itu setahun sekali ya, tapi jangan sampai setiap hari. Kenapa? Karena yang belum tentu semuanya layak gitu. Kalaupun mau film kayak gini harus dibarengi dengan diskusi-diskusi akademis. Jadi nggak nonton doang gitu, nggak ada. Tapi bukan kayak nonton gitu ya. Doang. Tiap hari mau ngapain dia nonton film PKI? Maksudnya gini Pak, Kayak nonton aja nih berarti Pak. itu Emang series. keadaan psikologis gitu kan. Yang mana kan yang nonton nggak cuman orang tua aja, anak-anak bahkan juga nonton. Yang mana kematangan psikologisnya itu berbeda-beda gitu Pak. Kalau nggak salah Menurut film itu ada labelnya loh, 13 plus kalau nggak salah ya, setahu saya itu. Jadi anak di bawah 13 tahun itu jangan dulu nonton lagi. Karena memang ada itunya, ada adegan yang berbahaya itu. Tidak pantas berarti. Yang tidak pantas berarti Pak.
tidak pantas. Penyiksaan itu kan cukup sadis kan. Jadi kurang baik untuk anak-anak muda ya Pak ya? Bukan anak kurang baik. Oh ya, generasi Terserah, muda anak maksudnya. terserah, muda, Dede. Om. Saya juga anak muda soalnya ini. Orang yang Ya, maksudnya matang. untuk generasi muda itu kesannya kurang baik gitu ya Pak ya? 13 plus itu anak-anak loh ya. Iya, benar. Kalau 13 plus itu anak-anak. Kalau saya udah 18 plus, jadi termasuk orang dewasa. Ya, ada. Ya, lanjutin. Gimana tuh maksudnya? Masih belum masalah psikologis tadi ya berarti ya yang jadi sebenarnya yang menjadi poin penting dalam menonton film G30S ini berarti dalam hal psikologis yang menjadi berbahaya mungkin seperti itu. Atau bagaimana, Mas? Ya kan, sekarang kita nggak bisa menahan apa namanya jebolnya informasi gitu ya. Informasi kan, media informasi bisa diakses oleh siapa saja, baik itu anak-anak maupun dewasa. Nah, takutnya dengan film seperti ini jiwa-jiwa kritis mereka itu keluar gitu. Bagus kalau kritisnya berujung pada hal baik. Tapi kalau misalnya, komunis, gimana kalau kita coba-coba? Anak sekarang kan suka coba-coba. Mengingat Berarti yang ditakutkan itu munculnya jiwa anarkis untuk para penonton tersendiri gitu buat rakyat Indonesia. Takutnya terobsesi biar malah menginginkan komunis lagi. Ya, saya teringat teman saya. Gimana sih? Dia suka sekali film-film killer atau pembunuhan. Ya. Suka sekali dengan film-film pembunuhan. Saya sih nyangka kalau film yang lebih sadis dari itu banyak Iya, Pak, maksudnya kan setidaknya itu ada gitu adegan-adegan yang seperti itu. Iya. Yang jadi kontroversial kan ini film itu kan banyak adegan-adegan yang katanya itu jauh panggang dari api, artinya itu adegan-adegan hayalan yang diciptakan pada zaman itu gitu. Ada yang berkomentar seperti itu gitu. Jadi itu bullshit, itu cuma rekayasa aja gitu ya. Seperti penyiksaan itu kan didramatisir sedemikian rupa sehingga ketika orang menonton itu sadis gitu ya. Tapi ada juga yang membela itu fakta gitu berdasarkan saksi-saksi yang ada. Kalaupun ada dramatisir ya itu wajar kena film gitu kan. Bahkan mungkin aslinya lebih jauh lebih kejam daripada itu gitu. Itu yang jadi kontroversial gitu ya. Ketika kalau ada perdebatan layak tidak layak ditonton untuk usia berapa, yaitu ya di semua film ada batasan seperti itu ya. Gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi, Pak, sepertinya itu tidak untuk dalam pandangan komunisme sepertinya itu tidak layak untuk ditonton, tapi untuk pandangan sebagai mengenal sejarah itu, atau mungkin biar kita selalu ingat tentang sejarah kelamnya PKI itu dulu, mungkin itu sangat layak dan mungkin wajib untuk ditonton. Tapi untuk kita generasi milenial gitu, yang sekarang segala hal yang baru itu, atau mungkin segala hal yang ada di yang dia tonton itu biasanya suka ingin ditiru gitu, Pak. Mungkin yang menjadi ketakutan tersendiri dari pihak pemerintah yang sebenarnya tidak diwajibkan untuk menonton itu hal-hal yang terjadi pada tahun 98 tahun 50 tahun silam itu bisa terjadi lagi, mungkin seperti itu, Pak. Mungkin takutnya ada PKI ini gitu ya. PKI-PKIan.
tes. Iya. Kayaknya sih kalau terjadi sih kayaknya enggak. Komunis-komunis Soalnya kan baru gitu. soalnya kan kita udah bukan di zaman penjajahan lagi, paling jadi ini doang gitu, takutnya jadi contoh gimana gitu anak-anak muda sekarang kan suka tawuran gimana gitu, paling ke situ doang sih. Kalau terjadi lagi kayaknya sih nggak bakal. Ya, Iya enggak. tadi saya sepakat sama I tadi ya. Nah, Eh, bisa aja film ini masih diputar, tapi dengan di forum-forum khusus diskusi ya. Jadi ada khusus forumnya, ditonton bareng-bareng dan didiskusikan film itu gitu kan. Nah itu baru mungkin itu namanya belajar sejarah gitu ya. Kalau ketika ditayangkan di stasiun TV, menurut saya agak itu juga, karena nanti yang nonton itu publik umum seperti anak-anak gitu kan, yang anak-anak di bawah umur juga bisa nonton walaupun sudah sangat sensor akan ya. untuk anak-anak menonton gitu. Kan kita nggak bisa mencegah. Iya. Tapi balik lagi ke Mas Teddy tadi yang Bang Teddy ada suaranya Bang Teddy. Suaranya doang. Apa Tadi dia mencolek tentang masa penjajahan gitu ya. Yang jadi masalah itu kan PKI itu terjadi bukan pada masa penjajahan. Di masa sekarang itu terjadi penjajahan. PKI itu 2 kali ya. Apalagi Jadi, sekarang kan PKI itu 2 kali berontak ya. Pertama tahun 48 itu aktornya si Musso 48. Musso itu kiblatnya ke Soviet. Dia mau mendirikan Republik Soviet Indonesia kalau nggak salah ya. Dia mau mendirikan itu. Yang kedua di tahun 65. Jadi PKI ini udah kebiasaan berontak gitu. Dan baiknya rakyat Indonesia ini sering lupa sejarah. Baru dia 48 itu nggak lama ya ke 65 itu ya. Di 48 mereka mau berontak, tapi 65 itu mereka sudah di tahun 60-an itu kader PKI itu udah banyak sekali. Bahkan dia menjadi partai keempat terbesar ya, kalau nggak salah di bawah NU gitu. Masanya banyak pada waktu itu gitu. Dan seharusnya gitu ya, ketika melihat track record mereka pengen berontak, harusnya kalau pemerintah waspada itu mereka jangan dibiarkan berkembang gitu kan, karena mereka sudah punya cacat deh. Tapi buktinya di tahun 65 itu mereka udah kembali besar. Dan nggak tahu hari ini ketika udah puluhan tahun sampai hari ini apakah mereka tambah lebih besar atau apa seperti apa gitu ya. Karena ini apa, belajar dari sejarah. Yang pertama, orang Indonesia itu sering lupa gitu ya, sering lupa. Dan PKI itu nggak bisa dipercaya dari sejarahnya. Ya, lanjut. Mungkin tadi yang saya tangkap dari Mas Sujai tadi ya, pandangan beliau ya emang masalah psikologis juga, terus untuk pemutarannya mungkin lebih baik di forum seperti itu. Ya saya memang setuju, cuman masalahnya sekarang itu apa ya, yang bisa menyediakan film tersebut gitu. Oke, lanjut dari pandangan yang lain mungkin mengenai kelayakan ditontonnya film G30 PKI. Nonton. Lain dari Dede bagaimana pandangannya? Layak nggak sih sebenarnya?
Kalau menurut saya sih masih layak. Yang penting kan tidak ada pelanggaran apa ya. Jadi ya seperti tadi yang kata KIID bilang, yang tidak patut ditonton oleh anak-anak, ya nggak apa-apa, disensor aja. Jadi supaya buat generasi milenial itu tidak mengikuti alur yang sudah terjadi pada zamannya. Ya seperti itu aja. Saya kurang paham soalnya untuk pergerakan G30 SPK itu, saya belum pernah menonton alur filmnya, jadi saya kurang mengerti gitu. Kalau nggak salah nanti tanggal 30 disiarin di TV One kalau nggak salah. Kalau nggak salah, ya mudah-mudahan kalau misalkan ada saya bisa menonton. Dan Kalau cuma nggak TV One ketiduran. yang bisa, yang mau nyiarin itu. Nggak tahu yang lain. Oh jadi Apa ya? mudah-mudahan Emang yang di lain YouTube, Saya di rincep. YouTube udah ada ya Pak? Bisa ya rincep. Di YouTube ada, di YouTube ada. Tapi kalau di YouTube udah agak kurang gitu Pak. Kurang bagus soalnya udah kelamaan jadi agak ngeblur. Ya, filmnya film ini ya, kualitasnya udah rendah ya. Ya, Mungkin gini ya. Kalau menurut saya ini apa ya? Anjuran atau apa ya? Buat pemerintah lah, buat nasihat atau apa ya, buat pemerintah, jika memang concern terhadap isu komunisme ini yang nyata-nyata di dalam konstitusi kita itu komunisme itu masih dilarang dan tetap dilarang gitu kan, sesuai TAP MPR. Harusnya tadi film bisa dipermudah. Permudah itu artinya gali lagi fakta-fakta sejarah baru, apa yang terjadi. Kalau memang ada film di dalam adegan-adegan itu yang memang ternyata ditemukan fakta-fakta baru yang karena itu dulu konsennya di Orde Baru itu sangat menjunjung tinggi Soeharto ya, dan iya. ditemukan fakta-fakta baru hari ini yang valid, itu bisa dipermudah lagi, direkondisi lagi filmnya atau dibuat ulang lagi filmnya. Jadi film baru gitu, yang lebih visualisasi, yang lebih enak ditonton, yang gambarnya lebih bagus gitu ya, yang update ceritanya lebih real, atau yang update ceritanya lebih bagus gitu, atau bukan lebih bagus ya, lebih mendekati fakta sejarah waktu itu gitu. Dan juga lebih mudah dipahami oleh generasi muda, Pak. Ya. Izin menanggapi Pak, tadi masalah yang ingin diperbarui lagi mungkin filmnya ya. Itu udah pernah ada Pak ide dari Presiden Jokowi itu sendiri mengenai versi film baru lagi buat film G30 SPKI. Cuman ya film itu lagi. Sinyalnya kayaknya mungkin sampai sekarang masih belum. Presiden sendiri udah membuat ulang film tersebut, cuman Mbak Joan pun emang ada kecaman juga, makanya sampai sekarang film tersebut masih belum dibuat ulang gitu Pak. Ya ini permasalahannya siapa yang mau buat ulangnya gitu kan. Kalau yang mau buat ulangnya dari golongan aliran kiri ya masih ada yang tidak terima dari golongan kanan gitu kan. Karena nanti fakta sejarahnya akan dibelokkan ke arah sana gitu. Ini cuma masalah itu aja, kepercayaan aja. Jadi perbedaan pendapat gitu ya Pak ya? Ya kan sampai sekarang juga kontradiksi itu masih ada gitu kan. Malah sekarang yang tadi saya katakan
banyak pihak yang mencoba mendiskreditkan atau mendegradasikan kata PKI itu sendiri kan, menghilangkan dari G30 SPKI jadi G30S aja gitu. Jadi menghilangkan kata PKI-nya itu ya Pak. Iya. Mencoba. Soalnya kan dari kisah tentang 30 sendiri secara garis besar ya emang dua versi. Yang pertama itu versi pemerintah atau versi Orde Baru dan versi anti Soeharto. Masalah pokok yang membelah tajam kedua kubu itu terletak pada yang pertama itu sesungguhnya G30S itu apa sih? Terus siapa sih dalangnya dari G30S tersebut? Terus sesungguhnya yang terjadi di tanggal 30 sampai 1 Oktober tahun tersebut yang terjadi dan masih misteri sekarang, dan filmnya pun tidak menjelaskan keseluruhan gitu Pak. Dan yang masih bingung juga tujuan G30S sendiri sebenarnya apa? Apakah ini Soekarno atau apa? Atau mungkin karena Sebenarnya, emang hanya benar yang kepanikan tersebut. ya, sebenarnya di film itu juga yang saya amati itu lebih menyoroti kondisi sosial masyarakat pada zaman itu loh gitu ya. Tidak spesifik ke pemberontakannya, tidak. Dia lebih banyak menyoroti aspek sosialnya pada zaman waktu itu gitu. Kalau dicermati. Iya, justru yang ditonjolkan itu kekejaman PKI-nya, bukan hal yang sebenarnya terjadi. Tentang yang terjadinya itu gimana, bukan apa ya, yang disorot hanya kekejaman PKI-nya, tapi tidak sedangkan kan yang kita permasalahkan itu gerakan 30S-nya gitu. Apakah gerakan 30S itu sebenarnya emang karena kekejaman PKI atau mungkin hanya ingin tujuan menggulingkan Soekarno saja atau bagaimana? Itu sebenarnya yang menjadi sampai sekarang sampai justru film pun buat ulang. Soalnya kan kita generasi milenial itu sangat kritis dalam menonton film, apalagi tentang ya bisa dikatakan ini termasuk juga. Ada Pak Iban. Nah, ada tambahan. Nah. Mudah-mudahan ada pencerahan baru. Nah, ada pencerahan ya. Langsung aja Pak Ibu mengenai untuk film G30 gimana Pak? Mungkin ada tanggapan dari Bapak atau dari ada opini tersendiri. Pak Iban, apa kabar Pak Iban? Pak Iban, apa kabar? Kita udah berapa menit ya diskusinya? Halo? Sekitaran 1 jam, Pak. 1 jam ya? Lama juga ya? Iya, Pak. Lumayan. Ya. Simpulin aja, Ted. Halo, Pak Iban. Pak Iban mau ngomong nggak? Pak Iban, ada yang ingin disampaikan ya Pak Iban mengenai layakan film ini? Aduh, Pak Iban. Pak Iban belum bersuara juga, Pak Iban. Nambahin sedikit. Ya. Pak. Ya, nambahin sedikit. Sebenarnya di kaitan film ini, terlepas di kehidupan nyata di Indonesia-nya, sebenarnya mah ini kaitannya sebenarnya dari awal tuh tentang politik sebenarnya. Itu aja yang harus digaris bawahi dan kita pelajari tentang kaitan politiknya juga. Ketika saat itu pemerintah melarang menonton itu, ketakutan pemerintah sebenarnya masih gede. Dan andai hari ini
bisa terjadi lagi hal semacam itu, sebenarnya orang-orang PKI hari ini itu masih berjejeran dan masih kuat mereka sebenarnya kalau dari kacamata politik. Terus terkait kekejaman di film tersebut, yang saya pernah teliti dan pernah ngobrol dengan seusia zaman itu, bahkan sebenarnya lebih sadis daripada film tersebut sebenarnya. Saya pernah ngobrol waktu di usia SLTP, waktu itu pernah ada orang yang menceritakan tentang sejarah itu, kebetulan mereka paham, mereka ngerti. Sebenarnya lebih kejam daripada yang ada di film tersebut gitu. Ujar beliau mah seperti itu. Terus dari kacamata politik saat ini, sebenarnya kalau orang-orang PKI tidak dikekang atau tidak dibekukan oleh pemerintah, mereka itu militernya juga sangat lumayan kuat untuk melawan Indonesia. Sebenarnya mereka itu orang-orangnya orang-orang hebat dalam berpolitik. Makanya pemerintah Indonesia sebenarnya demi keamanan negara, kalau menurut saya seperti itu, makanya kenapa nggak terlalu dipublish atau istilahnya seolah-olah dihilangkan, karena tadi Soekarno pun untuk mensiasati dalam teori politik ini, dia harus merencanakan ini sematang mungkin gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi kita kembali ke kacamata politik kayaknya gitu untuk menyikapi G30 SPKI ini. Coba tolong teman-teman sharingkan lagi tentang kaitan film tersebut gitu. Terima kasih. Oke, Baik, tambah tadi. kacamata politik ya, emang Bagaimana Pak Tani? ya emang PKI itu kan gerakan politik kan. PKI sendiri dari panjangan Partai Komunis Indonesia emang murni gerakan politik kan mereka. Intinya apa? Mereka ingin menguasai gitu ya, ingin berkuasa di Indonesia, ingin mendirikan partai dan ingin menguasai Indonesia. Tapi ketika mereka ingin berkuasa, ada halangan yang sangat besar di hadapan mereka, yaitu Islam. Karena konsep komunis dengan konsep Islam itu bertolak belakang, makanya PKI itu menempatkan Islam sebagai musuh utama. Seperti ceritanya dari Kiai Hasyim Mujadi di tahun 65, di tahun sebelum 65 ya, di 60-an, itu orang-orang PKI itu ketika mereka udah mulai membesar, mereka udah membuat teror-teror gitu ya. Mereka menyiapkan liang kubur di tempat rumah mereka. Untuk apa? Katanya untuk para kiai akan dikubur di sini gitu. Itu bentuk teror kepada para ulama waktu itu. Gitu. Terus mereka membuat kesenian ludruk ya. Itu isinya itu melecehkan Islam, seperti salah satunya yang Kiai Hasyim sebutkan. Mereka membuat serial ludruk itu acara apa? Judulnya kayak gini. Allah mantu gitu. Itu menghina Islam sekali, atau Nabi Muhammad pensiun, seperti itu. Itu menghina Islam sekali, dan upaya provokasi itu udah dilakukan PKI sebelum aksi pemberontakan 65 terjadi gitu. Gerakannya murni politik, gerakannya. Kesimpulannya ke sana. Ya, standby. Oke, terima kasih tadi untuk pertama Pak Mbak ya, tadi yang memberikan suatu garis besar bahwa tentang sendiri gerakannya dari kacamata politik ya, memang justru emang apa sih, PKI ini berlatar, bisa dikatakan apa sih,
bertolak belakang dengan Pancasila tersendiri ideologi negara kita gitu kan. Jadi kenapa pemerintah sampai membuka PKI? Mungkin ya memang pertama penyebabnya dalam hal mungkin hal militer dan yang lainnya. Dan yang mungkin yang paling penting itu yang membuat pemerintah sampai membukukan PKI itu karena Pancasila, ideologi negara seperti itu. Mewajibkan untuk memiliki agama seperti itu. Dan Indonesia Pancasila itu sudah jelas di sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, berarti warga negara yang di Indonesia itu harus menjadi warga negara yang umat yang beragama gitu. Satu apa sih orang itu memiliki satu agama. Nah, balik lagi mengenai kelayakan film ini yang menjadi kontroversial. Sebenarnya apa yang lain? Gimana nih? Oke, Mau Di langsung closing aja, disimpulkan apa ya simpulin aja. langsung? Baik, kalau gitu saya simpulkan aja ya Pak ya, mengenai beberapa pendapat dari teman-teman yang tadi. Yo, Yang pertama dari Sujai yang tadi ada pendapat ya, yang opininya bahwa sebenarnya untuk sendiri ini dianjurkan dalam pandangan untuk mengenang sejarah dengan catatan sesuai dengan porsinya atau sesuai dengan forum yang harus mungkin ditentukan tersendiri gitu biar tidak terlalu publish seperti itu. Dari sendiri mengenai tidak terlalu dipublishnya film G30 yaitu tentang dari kacamata politik, bahwa ini sungguh sangat menyeramkan mungkin ya karena kekejaman. Mungkin dari hal tersebut komunitas PKI itu sendiri ini sampai harus menghalalkan segala pembantaian dan penyiksaan yang begitu anarkis. Makanya sampai sekarang PKI itu dilarang gitu kan, dibekukan, bahkan kata PKI sendiri juga sudah tidak boleh digunakan seperti itu. Tadi pandangan dari Dede sendiri, Dede langsung menyetujui apa yang disampaikan ini. Yang harus ditonton, cuman dengan garis besar bahwa harus ada pendampingan mungkin ya, atau mungkin lebih ke sesuai dengan porsinya, sesuai dengan usia yang seharusnya jadi sorotan tersendiri. Jadi tidak boleh asal nanti apa sih yang baru tidak diperbolehkan untuk menonton ini dikarenakan filmnya memiliki kekejaman yang mungkin sangat riskan untuk psikologi anak tersebut, anak-anak yang di bawah umur gitu. Tadi balik lagi ke pandangan Teddy tadi, yang tadi saya bahwa takutkannya terjadi komunisme kembali karena penayangan film tersebut. Tadi menganggap bahwa ini bukan lagi masa tidak mungkin itu terjadi, makanya masih perlu ditonton untuk film tersebut. Tadi pandangan dari Pak Tony itu sendiri, organisasi salah satunya FPI mengajak untuk menonton dari acuan bahwa itu Indonesia itu memiliki sejarah tentang nah, untuk kesimpulannya dari beberapa pendapat dan opini yang saya ini ya, film itu
wajib apa sih, bisa ditonton, cuman tidak diwajibkan gitu. Kenapa? Karena ketika kalau diwajibkan mungkin menjadi suatu pemberatan ya. Jadi pandangannya malah sulit gitu. Jadi lebih ke kita diperbolehkan dengan catatan sebagai sejarah zaman waktu itu. Kembali lagi bahwa masalah gerakannya itu mungkin memang dalam satu sudut pandang bahwa PKI lah yang melatar belakangi ini. Cuman untuk perlunya kita menonton ini, saya simpulkan tidak harus. Bagaimana tuh? Seperti itu pokoknya. Itu yang saya simpulkan dari beberapa pendapat teman-teman dari sini. Jadi kita ingin Oke, closing aja. tidak patut untuk direview, hanya itu kita dengarkan. Terima kasih untuk teman-teman opininya. Kita simpulkan bahwa ini perlu ditonton, cuman dengan catatan kita harus tetap menjaga apa yang mencegah biar ideologi negara kita itu akan tetap terjaga. Seperti itu untuk kesimpulan diskusi kali ini. Buat teman-teman yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih. Next time kita akan untuk jadwalnya kita share. Terima kasih sekali lagi, saya ucap atas waktunya dan atas saya bahas sekarang bisa menjadi semua jadi lebih baik depannya. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup untuk video kali ini. Salam. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Sherlock. Biar kita setelah iya, jangan lupa It dan Sherlock ya guys. Iya, kita kan punya slogan tersendiri.